Semua sehat? Oke, perkenalkan nama saya Bunda Wisya dengan Bunda Baci. dalam ibadah skala minggu online GPI Papua Jenjang Remaja. Oleh sebab itu adik-adik, kita angkat pujian dari nyanyian pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah menyanyi untuk memuji Tuhan. Sekarang kita akan memulaikan ibadah, dan sebelumnya itu marilah kita berdoa, dan doa ini dipimpin oleh Bunda Bace. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan kita ada di dalam doa. Di saat ini kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami lakukan secara online di saat ini ya Tuhan, kami dasari itu jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melengkapi sukacita lewat ibadah di saat ini ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Mari Tuhan datang bersama kami. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang hendak kami baca bahkan kami dengarkan bersama, oleh kuasa Roh Kudus kami diajar untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Amin. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Matius pasal 22, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40, demikian bunyinya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengarkan bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan untuk kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagia adalah kita yang telah mendengarkan firman-Nya, dan lewat kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Saat ini Bunda akan menjelaskan materi kita di saat ini. Tapi sebelum itu Bunda mau bertanya buat adik-adik di rumah, apakah adik-adik pernah mendengar kata mengasihi? Ya, pernah mendengar. Kalau begitu, mengasihi itu apa?
kalau menurut adik-adik? Oh iya benar, cinta kasih. Ada yang lain lagi? Oh iya benar. Oke adik-adik, mengasihi merupakan perilaku yang dimiliki atau yang diharapkan setiap orang. Mengasihi, akar kata dasarnya kasih. Ahli tafsir Alkitab yang bernama C. K. Barrett, dia menyatakan kasih adalah perbuatan yang keluar dari sifat dasar Allah sendiri. Ketika manusia menjalankan kasih, maka dia telah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun tanda kutipnya belum sempurna, tapi Tuhan menginginkan hal demikian. Adik-adik, dari jawaban adik-adik maupun akar kata kasih, bahkan pikiran dari ahli tafsir, dapat kita simpulkan mengasihi adalah perbuatan menaruh cinta kasih kepada Allah dan sesama manusia. Adik-adik yang manis, ketika kita membaca firman Tuhan kita tadi dalam Injil Matius, kita melihat lagi pada ayat-ayat sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus mengajar pada saat itu, ada orang banyak yang datang mendengar pengajaran Yesus, baik orang Farisi maupun orang Saduki. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka dengan sangat baik. Sehingga pada saat itu mereka bungkam, mereka takjub, mereka tidak bisa berkata-kata satupun adik-adik. Karena apa? Karena kepintaran, karena kehebatan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus miliki. Ketika pada saat itu juga ada orang Saduki, mereka juga merupakan ahli Taurat. Orang Saduki itu mereka sangat mewarisi akan hukum Taurat adik-adik. Mereka bersekongkol untuk menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan mereka. Ada seorang ahli Taurat, orang Saduki, dia bertanya kepada Tuhan, ayat yang ke-36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, hukum yang pertama dalam hukum Taurat yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama yaitu kasihilah sesamamu manusia, pada ayat yang ke-39. Iya adik-adik, dari jawaban Yesus itulah dia merangkul akan hukum Taurat yang terdapat dalam kitab Ulangan dan kitab Imamat. Kita masuk pada poin yang kedua adik-adik. Ada dua hal yang ditentukan Yesus dalam perintahnya. Yang pertama kita melihat mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua mengasihi sesama. Kita lihat pada poin yang pertama yaitu mengasihi Tuhan Allah. Kita diperintah untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Artinya kita harus mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan yang lebih utama dalam segala hal. Dimanapun kita berada, bahkan dalam kondisi apapun. Adik-adik tahu bagaimana kita harus mengasihi Tuhan. Bukti cinta kasih kita kepada Tuhan yaitu menjalankan perintah-perintahnya. Adik-adik bisa buka, lihat di kitab 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 2 ayat 3 menyatakan, kalau kita mengenal Allah, maka kita harus mengikuti perintah-perintahnya. Dan yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti perintahnya, dia akan tinggal di dalamnya, dan Allah pun akan tinggal di dalam dia. Jadi adik-adik, kita sebagai anak remaja dipanggil untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Bukan dengan separuh-separuh hati, bukan dengan bersungut-sungut, atau bukan dengan paksa-paksaan adik-adik. Ya, kita harus mengasihi, kita punya Tuhan Allah dengan seluruh kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik kita ada di dalam Papua sini maupun kita di luar Papua. Kita mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Ketika kita sakit, kita harus mengasihi. Bukan kita senang saja baru kita mengasihi Tuhan, tidak. Kita sakit, kita dalam keadaan sukacita, bahkan kita dalam kedukacita pun kita harus mengasihi
mengasihi Tuhan, karena itu merupakan perintah adik-adik. Cara kita harus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa bilang buat bunda? Oke? Baik, cara kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita yaitu dengan cara rajin beribadah, rajin membaca Alkitab setiap saat. Ada yang lain juga? Oh ya, benar. Rajin pergi ke sekolah minggu, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan yang lebih khusus lagi, kita mesti rajin berdoa. Karena itu kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita lebih dekat lagi dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau anak-anak remaja GPI Papua selalu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan selalu akan tinggal di dalam hidup kita. Adik-adik mau Tuhan tinggal di dalam hidup adik-adik? Mau. Pasti kalau Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita merasakan sukacita. Oke adik-adik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengasihi sesama kita. Yang menjadi dasar kita harus mengasihi sesama kita yaitu karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Betul tadi adik-adik? Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Adik-adik, dengar kata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di bunda punya tangan, adik-adik bisa lihat ini apa? Ya, semua pasti tahu karena adik-adik kan anak sekolah minggu, pasti tahu ini adalah salib. Adik-adik, salib ini adalah lambang kekristenan kita. Di salib inilah Yesus mati di tiang kayu salib. Di salib inilah Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, menebus dosa adik-adik dan bunda, mama dan papa semua. Dari salib inilah Yesus mati, menderita untuk kita. Karena apa? Karena Dia mencintai kita, Tuhan Allah mencintai kita, Tuhan Yesus mencintai kita. Kita lihat, bunda kasih terangkan. Adik-adik, salib ini ada garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal ini antara Tuhan Allah dengan manusia. Kasih antara Tuhan Allah dengan manusia. Demikian juga manusia kepada Tuhan Allah. Sedangkan garis horizontal ini adalah kasih antara sesama manusia. Lewat salib inilah kita orang Kristiani percaya salib merupakan lambang keselamatan kita. Dan juga salib ini merupakan lambang cinta kasih kita. Cinta kasih antara Allah kepada anak-anaknya. Cinta kasih kepada sesama kita. Kan adik-adik? Paham adik-adik? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Jadi kita diminta untuk mengasihi sesama kita. Tidak boleh memandang suku, tidak boleh memandang agama, tidak boleh memandang segereja dengan kita atau sedarah dengan kita, tapi kita harus mengasihi sesama manusia. Di dunia ini pun kita harus mengasihi. Baik dia se-GPI Papua maupun tidak se-GPI Papua dengan kita, dia sesuku dengan kita, bahkan dia segereja dengan kita, bahkan tidak segereja dengan kita, bahkan dia yang percaya Tuhan kita maupun tidak percaya Tuhan kita harus mengasihi mereka. Sebab sesungguhnya kita semua adalah anak-anak Tuhan dan kita semua saudara di dalam Tuhan. Oke adik-adik yang manis, dari materi kita di saat ini, bunda mau bilang buat kita mengasihi Tuhan dan sesama menjadi sangat penting karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan senang melihat kita mengasihi sesama kita dengan baik karena itu yang dikehendakinya. Ada 3 hal yang kita pelajari dalam firman kita di saat ini. Yang pertama, Yesus mengajar tentang pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu hukum yang terutama. Ketika kita bisa melakukan hukum itu, maka kita telah
telah menyenangkan hati Tuhan. Kita telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan senang pada perbuatan demikian. Hal yang kedua yaitu, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka terlebih dahulu kita memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita ingin disayangi oleh orang lain, maka lebih dahulu kita memperlakukan hidup mengasihi kepada orang lain dengan cara menolong teman kita yang merasakan membutuhkan bantuan, dengan cara kita tidak boleh egois, kita tidak boleh sombong, ya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kasih yang sungguh di dalam diri kita. Anak-anak Tuhan yang memiliki kasih yaitu penuh dengan kesabaran, sikap kasih penuh dengan kesabaran, penguasaan diri, rendah hati. Seperti demikian adik-adik. Pada yang ketiga, yaitu poin yang ketiga, yaitu kalau kita dapat melaksanakan hukum yang diajarkan Tuhan kepada kita, maka kebahagiaan tersendiri yang kita miliki. Adik-adik, lewat pembacaan kita di saat ini, lewat materi kita di saat ini, kami dipanggil sebagai anak-anak PAR GPI Papua untuk menjalankan perintah Tuhan. Menjalankan perintah Tuhan itu tidak bayar kok adik-adik. Tidak susah adik-adik. Tidak merugikan orang lain adik-adik. Menjalankan perintah Tuhan malah keuntungannya buat kita. Dan satu kelak nanti kita akan mendapatkan tempat yang baik di sorga bakar. Ayolah kita sebagai anak-anak Tuhan, teman kita yang belum melakukan itu, mari kita lakukan. Ajak dia lakukan itu. Perintah Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, menghormati orang yang lain, mengasihi teman-teman kita, bahkan mengasihi sesama kita yang ada di dalam dunia ini. Sehingga ketika kita melakukannya, kita mendapatkan berkat. Kita dipenuhi oleh berkat yang luar biasa yang berasal dari Allah. Masa pertumbuhan kita selalu diberkati, masa pendidikan kita selalu diberkati, bahkan masa depan kita juga diberkati. Sehingga kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Kristen yang berkualitas dalam iman, yang selalu mencintai dan menjadi berkat bagi setiap orang. Lewat firman ini, anak-anak jemaat, anak-anak GPI Papua selalu mendapatkan berkat dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita ada di dalam doa syafaat kita di saat ini. Kita berdoa. Ya Maha Besar Tuhan Allah kami, Allah yang adalah sobat kami, anak-anak-Mu yang setia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami, membangun persekutuan lewat ibadah di saat ini, yang boleh berlangsung di dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan lewat firman-Mu yang diberitakan bagi semua kami yang mendengarkannya. Biarlah lewat Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami menjadi pelaku firman yang setia. Bapa Tuhan kami yang baik, yang adalah sobat kami, anak-anak-Mu, kami berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu di dalam persekutuan GPI Papua. Kami berdoa Tuhan berkati kehidupan kami, pertumbuhan kami, pendidikan, bahkan masa depan kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa masa depan yang terindah, pertumbuhan yang di dalam Kristus akan menjadi milik kepunyaan kami. Allah Tuhan kami yang baik, yang adalah sobat kami, anak-anak-Mu, di saat ini kami berdoa bagi kehidupan orang tua kekasih kami, mama dan papa kami, yang dengan setia, yang dengan sabar dan penuh cinta kasih membesarkan kami, mencari nafkah demi mempertahankan hidup kami. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkat yang melimpah Tuhan curahkan di setiap pekerjaan mereka, agar dengan sukacita-Mu ya Tuhan, mereka akan melihat kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk firman kebenaran-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Tuhan berkati supaya firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kehidupan kami. Bapa Tuhan kami yang baik,
Inilah doa dan sembah kami Tuhan. Inilah syukur dan terima kasih kami. Ampuni dosa salah kami Tuhan, yang kami buat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sobat kami, anak-anak-Mu, kami berdoa. Mengakhiri doa di saat ini Tuhan. Sebelumnya kami minta berkat-Mu berlaku atas kehidupan semua kami ya Bapa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, biarlah Tuhan jaga tuntun pimpin langkah hidup kami, keluar masuk kami anak-anak-Mu hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik yang manis yang diberkati Tuhan, mengakhiri ibadah kita di saat ini kita akan bernyanyi bagi Tuhan dengan pujian yang berkata kain salib itu lambang sekolah minggu. Dengan semangat ya adik-adik. 1, 2, 3. Demikianlah ibadah sekolah minggu online kita di saat ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.